Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryaningsih dengan nomor pokok mahasiswa G1A210002 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Subang. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu materi matematika kelas 12 SMA bab dimensi 3 terkait dengan jarak antar titik, yaitu jarak antar titik pada bangun ruang kubus dan 5 segi 4. Pada bab dimensi 3 ini, ada 3 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu jarak antar titik, untuk pembahasan yang kedua yaitu jarak titik ke garis, dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu jarak titik ke bidang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jarak antar titik, yaitu jarak antar titik pada bangun ruang kubus dan 5 segi 4. Pada bab dimensi 3 ini, baik dalam menentukan jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang pada bangun ruang, salah satu rumus yang digunakan yaitu rumus teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, pasti sudah pernah mendengar ya terkait dengan rumus teorema Pythagoras. Apakah teman-teman masih ingat? Nah, mari kita ingat kembali ya terkait dengan rumus teorema Pythagoras ini. Mari kita perhatikan segitiga siku-siku yang ada di samping ini. Ini adalah segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di A. Nah, rumus teorema Pythagoras ini diperoleh dari segitiga siku-siku yang ini. Nah, mari kita ingat ya, yang pertama di sini jika kita akan mencari panjang ruas garis AB, berarti panjang ruas garis AB itu yang ini ya. Panjang ruas garis AB itu sama dengan jarak titik A ke titik B. Maka rumusnya itu sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, maksudnya di sini akar dari panjang ruas garis BC kuadrat, ini BC ya, ruas garis BC kuadrat dikurangi panjang ruas garis AC kuadrat, berarti ruas garis AC kuadrat yang ini. Jadi, untuk menentukan panjang ruas garis AB itu sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Selanjutnya, di sini rumus yang kedua, jika kita ingin mencari panjang ruas garis AC, panjang ruas garis AC itu yang ini ya, ini sama dengan jarak titik A ke titik C, maka rumusnya itu sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, artinya akar dari panjang ruas garis BC kuadrat dikurangi panjang ruas garis AB kuadrat. Berarti ini ya, panjang ruas AB kuadrat. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika kita ingin mencari panjang ruas garis BC, BC itu berarti yang ini ya, maka rumusnya yaitu akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, akar dari panjang ruas garis AB kuadrat, berarti yang ini ya, panjang ruas garis AB kuadrat ditambah panjang ruas garis AC kuadrat. Nah, ini adalah rumus teorema Pythagoras. Rumus ini merupakan salah satu rumus yang digunakan dalam menentukan jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Nah, dalam menentukan jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang pada bangun ruang, itu ada rumus yang lain, namanya perbandingan luas segitiga. Tetapi, dalam menentukan jarak antar titik, itu hanya menggunakan rumus teorema Pythagoras ini saja. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini, ketika menentukan jarak antar titik pada bangun ruang kubus dan 5 segi 4, tentunya kita akan menggunakan rumus teorema Pythagoras yang ini ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan jarak antar titik, yaitu jarak antar titik pada bangun ruang kubus dan 5 segi 4, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu titik. Nah, di sini ada pengertiannya bahwa secara matematik, definisi titik itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk, dan tidak mempunyai ukuran. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka titik itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama bahwa titik itu tidak mempunyai ukuran.
Nah, yang kedua bahwa titik itu tidak memiliki panjang, lebar, atau tebal. Yang ketiganya bahwa titik itu memiliki tempat atau posisi. Selanjutnya, di sini titik itu merupakan bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat serta tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini yang sudah disebutkan barusan ya. Nah, dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, titik termasuk sesuatu yang tak terdefinisi atau tidak terdefinisi. Berdasarkan penjabaran di atas, maka untuk menandai sebuah titik itu dapat disimbolkan dalam wujud noktah atau silang. Nah, wujud noktah itu seperti apa? Nah, ini ya. Wujud noktah ini yang sering kita temui ya. Nah, ini ada namanya itu noktah. Noktah itu untuk mewujudkan titik. Selanjutnya di sini silang seperti ini ya. Silang ini untuk mewujudkan titik juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini bahwa nama sebuah titik itu menggunakan huruf kapital. Jadi, titik itu biasanya dinamai dengan huruf kapital. Contohnya, ini ada sebuah titik. Lalu di sini ada huruf A. Huruf A ini kapital ya, maka ini bisa dinamakan dengan titik A. Selanjutnya di sini, ini ada sebuah titik lagi, lalu di sini ada huruf kapital B ya, maka ini dinamakan dengan titik B seperti itu. Nah, titik juga berhubungan dengan garis. Nah, coba kita perhatikan ya. Jadi, hubungan antara titik dan garis itu ada titik yang terletak pada garis, ada juga titik yang terletak di luar garis. Nah, untuk titik yang terletak pada garis itu, jika sebuah titik itu dilalui oleh garis. Nah, contohnya, ini ada sebuah garis. Namakan garis ini adalah garis I. Lalu, di dalam garis ini ada sebuah titik. Kita namakan dengan titik A. Nah, coba kita perhatikan. Titik ini berada pada garis atau terletak pada garis dan dilalui oleh garis. Jadi titik ini dilalui oleh garis. Ini adalah titik terletak pada garis. Selanjutnya, yang kedua di sini titik terletak di luar garis. Jika sebuah titik itu tidak dilalui oleh garis. Nah, misalkan di sini ada sebuah garis dinamakan dengan garis I ya. Lalu di luar garis I ini ada sebuah titik. Kita namakan titik A. Nah, coba kita perhatikan. Nah, titik ini tidak dilalui oleh garis, maka titik A ini terletak di luar garis. Kalau yang pertama, titik A ini dilalui oleh garis. Oleh karena itu, titik A ini terletak pada garis. Nah, kita juga harus mengetahui terkait dengan titik dalam ruang. Nah, titik itu ditentukan oleh letaknya, akan tetapi titik tidak mempunyai ukuran atau besaran ya, sehingga dapat dikatakan bahwa titik tidak berdimensi. Nah, sebuah titik dilukiskan dengan tanda noktah dan diberi label menggunakan huruf kapital. Nah, perhatikan kubus di bawah ini ya. Kubus ini dinamakan dengan kubus PQRSTU-VW. Nah, titik-titik pada kubus PQRSTU-VW tersebut adalah titik P, titik Q, titik R, titik S, titik T, titik U, titik V, dan titik W. Nah, jika kita perhatikan, titik-titik yang dinamakan dengan huruf kapital ini adalah titik sudut pada kubus ya. Nah, kubus itu memiliki 8 titik sudut. Nah, setiap titik sudutnya itu dinamakan dengan huruf kapital, yaitu titik P, titik Q, titik R, titik S, titik T, titik U, titik V, dan titik W. Jadi di titik sudutnya itu dinamai dengan huruf kapital. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa itu jarak antar titik. Nah, jarak antar titik itu adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada suatu bangun ruang. Jadi, jarak antar titik itu adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan suatu titik dengan titik yang lain pada bangun ruang. Nah, jarak antar titik atau jarak titik ke titik. Nah, jadi jarak antar titik itu bisa disebut juga jarak titik ke titik ya.
jarak antar titik atau jarak titik ke titik dalam suatu ruang dengan cara menghubungkan salah satu titik ke titik yang lain sehingga terjadilah sebuah garis yang disebut dengan ruas garis. Jadi, dalam menentukan jarak antar titik pada bangun ruang, itu kita hubungkan suatu titik dengan titik yang lain, maka nanti akan terjadi sebuah garis. Nah, yang akan dicari itu panjang ruas garis tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, terkait dengan jarak antar titik pada bangun ruang kubus. Oke. Nah, di sini ada sebuah kubus ABCDEFGH. Nah, mari kita ingat kembali, kubus itu memiliki diagonal bidang atau sisi dan diagonal ruang. Nah, ada yang masih ingat berapa diagonal bidang atau sisi pada kubus dan berapa diagonal ruangnya? Oke, jadi kubus itu memiliki 12 diagonal bidang atau sisi dan memiliki 4 diagonal ruang. Nah, kita bahas dulu ya terkait dengan diagonal bidang atau sisi pada kubus. Nah, diagonal bidang atau sisi pada kubus itu yang mana? Nah, di sini coba kita perhatikan ya, kita gunakan kubus ABCDEFGH di samping ini ya. Oke, diagonal bidang atau sisi pada kubus di samping yaitu yang pertama, panjang ruas garis AC. Oke, coba kita buat ya garisnya. Panjang ruas garis AC. Ini diagonal bidang atau sisi yang pertama. Kita tarik garis dari titik A ke titik C. Nah, yang disebut dengan diagonal bidang atau sisi pada kubus itu adalah suatu ruas garis yang menghubungkan suatu titik dengan titik yang lainnya, dan garis tersebut ada pada bidang kubus. Nah, kalau kita perhatikan, panjang ruas garis AC ini yang menghubungkan titik A dengan titik C, ini ada pada bidang ABCD. Oke, selanjutnya panjang ruas garis BD, diagonal bidang yang kedua. Kita tarik dari titik B ke titik D sebuah garis. Nah, panjang ruas garis BD ini menghubungkan jarak titik B dengan titik D, dan panjang ruas garis BD ini terletak pada bidang ABCD. Oke, selanjutnya panjang ruas garis AF. Coba kita ganti ya warnanya dengan warna kuning. Panjang ruas garis AF kita tarik dari titik A ke titik F sebuah garis. Selanjutnya di sini yang keduanya panjang ruas garis BE, berarti dari titik B ke titik E. Nah, panjang ruas garis AF ini menghubungkan titik A dengan titik F. Panjang ruas garis BE menghubungkan titik B dengan titik E. Nah, panjang ruas garis AF dan BE ini terletak pada bidang ABEF. Oke, selanjutnya kita buat lagi garis di sini. Panjang ruas garis BG dan CF. Oke, kita buat garis ya. Hubungkan dari titik B ke titik G, dari titik C ke titik F. Nah, panjang ruas garis BG dan CF ini berada pada bidang BCFG. Oke, selanjutnya di sini kita ganti lagi ya. Selanjutnya, panjang ruas garis AH dan DE. Coba kita tarik garis dari titik A ke titik H, dari titik D ke titik E. Nah, panjang ruas garis AH dan DE ini ada pada bidang ADHE. Selanjutnya, panjang ruas garis EG dan FH ya. Kita tarik dari titik E ke G, dari titik F ke H. Nah, panjang ruas garis EG dan FH ini ada pada bidang EFGH. Nah, selanjutnya yang terakhir ini panjang CH dan DG, panjang ruas garis CH dan DG. Oke, panjang ruas garis CH dan DG itu kita tarik dari titik C ke titik H sebuah garis, lalu dari titik D ke titik G. Nah, panjang ruas garis
CH dan DG ini ada pada bidang CDHG. Nah, oleh karena itu, panjang ruas garis yang disebutkan ini disebut dengan diagonal bidang atau sisi pada kubus karena setiap garisnya itu menghubungkan suatu titik ke titik yang lain pada sebuah bidang kubus gitu, atau garisnya itu terletak pada bidang kubus. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Tadi kan diagonal bidang atau sisi pada kubus itu ada 12. Benar tidak ya? Di sini ada 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Ada 12 diagonal bidang atau sisi pada kubus ABCDEFGH di samping ini ya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan diagonal ruangnya. Ini kita hapus dulu ya. Kita bahas terkait dengan diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus itu tadi hanya 4 ya. Nah, kalau kita gunakan kubus yang ada di samping ini, maka diagonal ruangnya yang pertama di sini panjang ruas garis AG. Kita tarik dari titik A ke titik G sebuah garis. Nah, diagonal ruang yang pertama panjang ruas garis AB. Mohon maaf, panjang ruas garis AG. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu panjang ruas garis HB. Kita tarik dari titik H ke titik B garis. Ini adalah panjang ruas garis HB. Panjang ruas garis HB ini yang menghubungkan titik H dengan titik B. Selanjutnya, yang ketiga, panjang ruas garis CE. Kita tarik dari titik C ke titik E sebuah garis. Nah, panjang ruas garis CE ini yang menghubungkan titik C dengan titik E. Selanjutnya, panjang ruas garis DF ya yang ini. Kita hubungkan dari titik D ke titik F. Oke. Panjang ruas garis DF ini yang menghubungkan titik D dengan titik F. Nah, ini yang disebut dengan diagonal ruang. Kenapa garis-garis ini disebut dengan diagonal ruang? Karena kalau kita perhatikan, panjang ruas garis AG, HB, CE, dan DF itu ada pada ruang kubus. Jadi kalau tadi diagonal bidang garisnya itu ada pada bidang kubus, kalau diagonal ruang itu garis yang menghubungkan suatu titik dengan titik yang lain, itu garisnya ada pada ruang kubus. Nah, oleh karena itu disebutlah diagonal ruang pada kubus. Nah, oke. Nah, diagonal bidang atau sisi pada kubus dan diagonal ruang pada kubus itu dapat ditentukan berapa panjangnya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Bisa dengan cara yang tadi menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kalau menggunakan rumus teorema Pitagoras, itu berarti cara mencari panjang diagonal bidang atau sisi pada kubus dan diagonal ruangnya itu diuraikan. Tetapi di sini ada rumus panjang diagonal bidang atau sisi pada kubus, yaitu R akar 2, atau R ini adalah rusuk. Sedangkan rumus panjang diagonal ruang pada kubus itu adalah R akar 3. R juga di sini rusuk. Nah, rumus R akar 2 ini untuk menentukan panjang diagonal sisi. Sedangkan rumus R akar 3 untuk menentukan panjang diagonal ruang pada kubusnya. Nah, contohnya, misalkan sebuah kubus ABCDEFGH ini ya, panjang rusuknya 3 cm. Nah, tentukan jarak titik A ke titik C. Coba, jarak titik A ke titik C ini adalah panjang ruas garis AC. Ruas garis AC ini diagonal bidang atau diagonal ruang? Wah, ternyata diagonal bidang. Maka kalau diagonal bidang menggunakan rumus R akar 3. Tadi rusuknya 3 cm, berarti hasilnya panjang ruas garis AC atau jarak titik A ke titik C itu adalah 3 akar 2 cm. Nah, selanjutnya, masih kubus ABCDEFGH yang ini ya, panjang rusuknya masih 3 cm. Tentukan misalkan jarak titik C ke titik E. Kalau kita cari jarak titik C ke titik E, kita tarik garis dari titik C ke titik E. Nah, terbentuklah garis CE. Garis CE ini apakah diagonal bidang atau ruang? Oh, ternyata garis CE ini diagonal ruang. Nah, karena diagonal ruang, maka gunakanlah rumus yang ini. Rusuk akar 3, tadi rusuknya yaitu 3 cm, sehingga hasilnya 3 akar 3 cm. Itu adalah panjang ruas garis CE atau jarak titik C ke titik E.
Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menentukan panjang diagonal bidang atau sisi dan diagonal ruang pada kubus menggunakan rumus teorema Pythagoras? Nah, ini akan kita bahas ya pada slide berikutnya. Mohon maaf, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, di sini saya akan mengingatkan bahwa rumus panjang diagonal bidang atau sisi pada kubus dan rumus panjang diagonal ruang pada kubus ini hanya berlaku pada kubus saja ya. Apakah pada balok bisa digunakan? Tidak ya. Kenapa? Karena pada balok itu setiap rusuknya tidak sama panjang, sedangkan kubus itu setiap rusuknya sama panjang. Maka rumus ini hanya berlaku pada kubus. Atau bisa juga ya berlaku pada sebuah limas misalkan yang alasnya itu segi 4 dan segi 4-nya itu persegi. Nah, persegi kan setiap panjang sisinya itu sama ya. Nah, ini bisa digunakan misalkan tentukan jarak titik A ke titik C pada alas limas misalkan. Ternyata alasnya itu berbentuk persegi. Nah, maka untuk menentukan jarak titik A ke titik C itu bisa kita gunakan diagonal bidang atau sisi. Karena alasnya itu kan hanya berbentuk bidang saja, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya sekarang. Untuk kita lebih memahami bagaimana sih cara menentukan jarak antar titik pada bangun ruang kubus itu. Oke, coba kita perhatikan ya, kita bahas bareng-bareng di sini. Nah, soalnya diketahui kubus ABCDEFGH di samping kubus ini ya memiliki panjang rusuknya itu 6 cm. Nah, tentukan jarak yang pertama, jarak titik A ke titik B, yang kedua jarak titik B ke titik F, yang ketiga jarak titik A ke ruas garis BC, yang keempat jarak titik G ke ruas garis AB, dan yang kelima jarak titik E ke titik C. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya ya. Nah, di sini saya gambarkan lagi kubus yang ada pada soalnya ya. Kubus ABCDEFGH, panjang setiap rusuknya itu 6 cm. Oke, kita bahas yang pertama. Tadi yang pertama itu tentukan jarak titik A ke titik B. Nah, di sini hasilnya 6 cm. Oke, coba kita bahas ya kenapa hasilnya 6 cm. Nah, untuk menentukan jarak suatu titik ke titik yang lain, artinya kita harus membuat suatu garis dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, misalkan di sini yang ditentukannya kan jarak titik A ke titik B. Artinya, kita harus membuat garis dari titik A ke titik B. Nah, garis itu menghubungkan titik A dengan titik B. Nah, kebetulan di sini mah garisnya sudah ada ya pada bangun ruang kubus ini. Garisnya sudah ada, garis AB ini. Dan garis AB ini merupakan bagian dari rusuk kubus ABCDEFGH ini. Dan tadi setiap panjang rusuk pada kubus ABCDEFGH ini adalah 6 cm, maka jarak titik A ke titik B itu adalah 6 cm, sama dengan panjang rusuk kubus ABCDEFGH, seperti itu. Nah, selanjutnya jarak titik B ke titik F. Nah, sama ya, untuk menentukan jarak titik B ke titik F, artinya kita harus membuat garis dari titik B ke titik F. Nah, kebetulan karena ini pada kubus garisnya sudah ada ya, garis BF ini, dan ruas garis BF ini sama dengan panjang rusuk kubus ABCDEFGH-nya ya, dan tadi setiap panjang rusuk kubus ABCDEFGH ini adalah 6 cm, maka jarak titik B ke titik F juga adalah 6 cm, sama dengan panjang rusuknya. Oke, selanjutnya yang ketiga, jarak titik A ke ruas garis BC. Nah, kita lihat jarak titik A ke ruas garis BC. Nah, kira-kira ini kita buat garisnya ke mana ya? Apakah ke titik A atau ke titik C? Karena di sini kan garis ya. Kalau garis ada 2 titik. Nah, kita buat garisnya kemana ya? Nah, kalau seperti ini, kita ingat kembali tadi pengertian dari jarak antar titik. Jarak antar titik itu adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan suatu titik dengan titik yang lain pada bangun ruang. Panjang ruas garis penghubung terpendek. Oke, di sini kan yang ditanyakan jarak titik A ke ruas garis BC. Karena ruas garis ada 2 titik, titik B dan titik C. Kira-kira kalau kita hubungkan titik A ini
dengan titik yang mana ya? Yang garisnya itu pendek. Kalau kita buat nih, di sini kan kalau kita hubungkan dari titik A ke titik B udah ada ya garisnya. Ini sama dengan rusuk kubus ABCDEFGH ini ya. Nah sekarang coba kalau kita tarik garis dari titik A ke titik C, nah ini bisa kita jadikan perbandingan. Kira-kira ruas garis yang mana yang pendek? Yang terpendek apakah ruas garis AB atau ruas garis BC? Tentunya yang terpendek itu ruas garis AB ya. Nah maka jarak titik A ke ruas garis BC ini sama dengan jarak titik A ke titik B atau panjang ruas garis AB. Panjang ruas garis AB sama dengan rusuk kubus ABCDEFGH-nya ya, sehingga hasilnya di sini 6 cm. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita bahas ke pembahasan yang keempat ya. Tentukan jarak titik G ke ruas garis AB. Nah, di sini jarak titik G ke ruas garis AB itu berarti sama dengan panjang diagonal sisi atau bidang ruas garis BG. Coba kita perhatikan, di sini hampir sama ya seperti pembahasan yang ketiga sebelumnya, tetapi kali ini penyelesaiannya menggunakan rumus teorema Pitagoras ya. Oke, mari kita bahas. Jarak titik G ke ruas garis AB, ini titik G. Ini ruas garis AB. Perhatikan. Di sini ada 2 titik ya, karena garis, maka di sini ada 2 titik. Kira-kira jarak titik G ke ruas garis AB ini kita hubungkan titik G dengan titik yang mana ya? Yang terpendek nanti garisnya itu. Karena tadi pengertian jarak antar titik itu adalah penghubung, ruas garis penghubung terpendek ya, suatu titik dengan titik yang lain. Nah, kira-kira kan di sini garis ya. Dari ruas garis AB otomatis ada 2 titik. Nah, kira-kira untuk menentukan jarak titik G ke ruas garis AB ini, kita tarik garis dari titik G ke titik yang mana ya? Apakah ke titik A atau titik B? Nah, di sini ada sebuah garis yang menghubungkan dari titik G ke titik B. Nah, makanya di sini jarak titik G ke ruas garis AB itu sama dengan panjang diagonal sisi BG. Kenapa? Nah, karena kalau kita ini sebagai perbandingan aja ya. Kalau kita di sini buat misalkan garis lagi, garis AG, jarak titik A ke titik G. Ini sebuah perbandingan ya. Kalau kita gunakan garis AG, itu garisnya lebih panjang ya. Nah, maka dari itu di sini kita gunakannya itu garis BG. Jadi untuk menentukan jarak titik G ke ruas garis AG ini sama dengan panjang ruas garis BG. Nah, ruas garis BG ini merupakan diagonal sisi atau bidang pada kubus yang dimana ruas garis BG ini ada pada bidang BCFG. Oke, di sini saya gambarkan seperti ini ya untuk mempermudah membayangkannya. Nah, jadi ruas garis BG ini ada pada bidang BCFG. Nah, ada pada bidang BCFG yang ini ya. Di sini saya gambarkan. Nah, kebetulan di sini kubus, maka panjang setiap sisinya itu sama ya, tadi rusuknya 6 cm. Nah, kalau kita perhatikan di sini, panjang ruas garis BG ini membagi 2 bidang BCFG. Nah, membagi 2 bidang BCFG sehingga terbentuklah 2 segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku yang pertama itu segitiga BFG, siku-siku di F, dan segitiga siku-siku yang kedua, yang ini ya, segitiga siku-siku BCG, yaitu siku-sikunya di C. Nah, untuk menentukan jarak titik G ke ruas garis AB ini kan sama dengan panjang diagonal sisi BG-nya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan salah satu segitiga siku-siku yang ini, bebas mau yang mana. Boleh segitiga siku-siku BFG, boleh juga menggunakan segitiga siku-siku BCG. Nah, di sini saya menggunakan segitiga siku-siku yang BCG ya. Nah, kalau sudah, kita buat lagi ya segitiga siku-siku yang digunakannya. Nah, di sini yang ditanyakan itu kan ruas garis BG. Sebetulnya di sini kita bisa saja menggunakan rumus diagonal bidang ya. Kenapa diagonal bidang? Karena ini kan
ruas garis BG atau jarak titik B ke titik G ini ada pada bidang BC, F, G, sehingga ini adalah diagonal bidang pada kubus. Sebetulnya bisa langsung menggunakan rumus diagonal bidang. Tadi rumusnya adalah rusuk akar 2, rusuknya 6 cm. Berarti kalau dimasukkan ke dalam rumusnya menjadi hasilnya panjang ruas garis BG ini atau jarak titik B ke titik G ini adalah 6 akar 2 cm. Dan sama ya, hasilnya 6 akar 2 cm. Nah, tetapi di sini kita bahas menggunakan rumus teorema Pitagoras. Coba kita perhatikan di sini segitiga siku-siku BCG, siku-siku di C. Nah, di sini kita tuliskan dulu rumusnya ya, menggunakan konsep teorema Pitagoras, konsep rumus teorema Pitagoras. Nah, kalau yang ditanyakan panjang ruas garis BG atau garis miringnya yang ini, maka rumusnya BG sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi akar dari panjang ruas BC kuadrat ditambah panjang ruas CG kuadrat. Oke, di sini panjang BC-nya itu dan panjang CG-nya itu sama-sama 6 ya. Maka kita masukkan di sini BG sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat itu artinya apa? 6 dikali 6, sehingga di sini 6 kuadrat itu 36 ditambah 36 sama dengan akar dari 72. Akar 72 ini angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya nanti 72. Nah, di sini saya uraikan ya menjadi akar dari 36 dikali 2. Kenapa 36? Karena 36 dikali 2 itu hasilnya 72. Nah, sehingga di sini kita tuliskan akar 36 dikali 2. Nah, kalau sudah seperti ini artinya ini itu kalau dipisahkan akar 36 dikali 2 itu kalau dipisahkan itu akar 36 dikali dengan akar 2. Nah, kalau dipisahkan itu seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau sudah seperti ini, cari berapa nilai dari akar 36. Hasilnya yaitu akar 6. Kalau akar 2, kalau dicari pada kalkulator itu nanti hasilnya itu bilangan desimal. Nah, maka untuk akar 2 ini tetap akar 2, sehingga hasilnya di sini adalah akar 72 itu sama dengan akar 36 dikali 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Ini panjang ruas garis BG atau jarak titik B ke titik G. Nah, panjang ruas garis BG ini atau jarak titik B ke titik G ini sama dengan jarak titik G ke ruas garis AB. Maka jarak titik G ke ruas garis AB ini adalah 6 akar 2 cm. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang kelima, tentukan jarak titik E ke titik C ya. Nah, langkah pertama kita buatkan kubusnya lagi, lalu kalau sudah, kita buat garis yang menghubungkan titik E dengan titik C. Jadi tarik garis dari titik E ke titik C. Nah, selanjutnya perhatikan di sini, ruas garis EC ini kalau kita perhatikan pada kubus ini terletak di ruang kubus ya. Nah, karena terletaknya di ruang kubus, maka ruas garis EC ini merupakan diagonal ruang pada kubus. Nah, sebetulnya untuk menentukan panjang ruas garis EC ini atau jarak titik E ke titik C ini bisa menggunakan rumus panjang diagonal ruang kubus ya. Tadi rumus untuk menentukan panjang diagonal ruang pada kubus itu adalah R akar 3. R itu rusuk. Nah, tadi rusuk kubus ABCDEFGH ini 6 cm. Maka kalau kita menggunakan rumus R akar 3 hasilnya adalah 6 akar 3 cm. Itu menggunakan rumusnya. Sekarang di sini penyelesaiannya itu menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, kita perhatikan di sini hasil akhirnya sama ya, 6 akar 3 cm. Nah, kita bahas jika menggunakan penyelesaiannya itu menggunakan rumus teorema Pitagoras. Oke, tadi langkah pertamanya buat kubusnya, selanjutnya tarik garis dari titik E ke titik C. Nah, selanjutnya karena di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan teorema Pitagoras, yang dimana rumus teorema Pitagoras ini diperoleh dari segitiga siku-siku, maka kita harus membuat segitiga siku-siku pada kubus ini. Caranya bagaimana?
ini kan ruas garis EC ya. Kita tarik suatu garis lagi, boleh dari titik C, boleh dari titik E ya. Nah, di sini saya dari titik C, saya tarik sebuah garis ke titik A. Kenapa ke titik A? Agar dapat membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau saya tarik garis dari titik C ke titik A, di sini terbentuklah segitiga siku-siku ACE yang dimana siku-sikunya di A. Atau bisa juga tarik garis dari titik E ke titik G. Nah, nanti terbentuklah segitiga siku-siku CEG yang dimana siku-sikunya di G. Nah, di sini saya akan menggunakan segitiga ACE untuk menentukan jarak titik E ke titik C menggunakan konsep teorema Pitagoras. Oke, di sini saya gambarkan lagi ya segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku ACE. Panjang ruas AE ini sama dengan panjang rusuknya ya, 6 cm. Nah, sekarang di sini panjang ruas garis AC di sini 6 akar 2 cm. Diperolehnya dari mana? Nah, kalau di sini AC itu sama dengan BG sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, coba kita perhatikan. Panjang ruas garis AC ini sama dengan diagonal bidang pada kubus. Tadi rumus diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2. Nah, kita bisa menggunakan rumus itu. Nah, rusuknya ini 6 cm. Berarti hasilnya 6 akar 2 cm untuk panjang diagonal garis AC. Nah, di sini panjang diagonal garis AC ini sama dengan panjang diagonal garis BG. Garis BG itu yang tadi kita sudah tentukan. Ya, betul ya. Nah, panjang ruas garis AC itu sama dengan panjang ruas garis BG. Kenapa? Karena garis AC dan garis BG ini keduanya adalah diagonal bidang pada kubus. Dan setiap diagonal bidang pada kubus itu akan sama panjangnya. Setiap diagonal ruang pada kubus itu akan sama juga panjangnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sehingga di sini AC-nya itu adalah 6 akar 2 cm. Nah, yang ditanyakan itu jarak titik E ke titik C. Nah, maka di sini kita gunakan konsep teorema Pitagoras. Yang ditanyakan jarak titik E ke titik C, maka rumusnya EC sama dengan akar dari AE kuadrat. AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AE kuadrat berarti panjang ruas AE kuadrat ditambah panjang ruas AC kuadrat. Panjang ruas AC kuadrat. Oke, di sini sama dengan akar dari panjang ruas AE itu 6 ya. Jadi di sini 6 kuadrat ditambah panjang ruas garis AC-nya itu 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. Ini artinya 6 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Oke, sama dengan akar dari 6 kuadrat itu tadi artinya 6 dikali 6. Di sini hasilnya 36. Ditambah 6 kuadrat 36 dikali. Nah, akar 2 kuadrat sama ya, artinya akar 2 kuadrat itu akar 2 dikali akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. Oke, selanjutnya akar 36 ditambah 36 dikali 2 itu 72. Jadi 36 ditambah 72 sama dengan akar 108. Nah, di sini angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya 108. Saya uraikan. Akar 108 itu sama dengan akar dari 36 dikali 3. Nah, akar dari 36 dikali 3 ini sama dengan, kalau kita pisahkan ya, sama dengan akar dari 36 dikali dengan akar 3. Jadi akar 36 itu sama dengan akar 36 dikali akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, nah maka di sini kita langsung cari aja masing-masing nilai akarnya. Nah, akar 36 tadi hasilnya 6. Kalau akar 3 bisa juga dicari ya di kalkulator, nanti diperoleh hasilnya bilangan desimal, tetapi di sini kita tuliskan aja tetap akar 3, sehingga akar 108 itu sama dengan akar 36 dikali 3 sama dengan 6 akar 3 cm. Nah, jadi jarak titik E ke titik C itu adalah 6 akar 3 cm. Gitu. Ini cara penyelesaian menggunakan konsep teorema Pitagoras. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua terkait dengan jarak antar titik pada 5 segi 4.
Nah, di sini langsung ada contoh soalnya ya, bagaimana cara menentukan jarak antar titik pada bangun ruang 5 segi 4 ya. Nah, mari kita bahas. Soalnya yaitu diketahui 5 stek ABCD di samping memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 cm, sementara itu panjang sisi tegaknya 5 cm. Tentukan jarak yang pertama, jarak titik A ke titik C, yang kedua, jarak titik T ke titik S, dan yang ketiga, jarak titik T ke titik B. Nah, oke, di sini diketahui 5 stek ABCD, 5 stek ABCD. Nah, memiliki alasnya itu berbentuk persegi. Nah, alas itu bidang ABCD. Nah, ini alas dari 5 stek ABCD. Bentuknya persegi. Panjang setiap sisinya itu adalah 6 cm. Nah, sementara itu, panjang sisi tegak limasnya ini 5 cm. Yang mana sisi tegak itu? Yang ini ya, yang menghubungkan titik puncaknya ini dengan alasnya. Nah, ini sisi tegaknya. Panjangnya 5 cm. Nah, kita akan mencari berapa jarak titik A ke titik C, jarak titik T ke titik S, dan jarak titik T ke titik B. Kita ke pembahasan yang pertama ya. Jarak titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C. Kalau kita perhatikan, jarak titik A ke titik C ini ada pada bidang alas limasnya ya. Nah, jarak titik A ke titik C ini, kalau kita tarik garis ini ada pada bidang alas limasnya, yaitu bidang ABCD. Kalau kita gambarkan seperti ini ya bidangnya, bentuknya persegi tadi di keterangannya, maka setiap sisinya sama panjang. Nah, kita tarik garis dari titik A ke titik C pada bidang alasnya, maka di sini terbagilah menjadi dua ya bidang ABCD-nya. Dan membentuk dua segitiga siku. Ada segitiga siku ABC dan segitiga siku ADC. Nah, untuk menggunakan konsep teorema Pythagoras, tentunya di sini bisa kita gunakan segitiga siku yang mana boleh aja ya. Mau yang ABC boleh, mau yang ADC juga boleh. Di sini saya menggunakan segitiga siku ABC. Oke, kalau menggunakan rumus teorema Pythagoras, maka yang ditanyakan itu kan yang ini ya garis miringnya, jarak titik A ke titik C atau panjang ruas garis AC. Maka rumusnya AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Masing-masing panjang AB dan BC itu 6 cm, maka di sini 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6. Sehingga di sini akar dari 36 ditambah 36 sama dengan akar dari 72. Ini sama ya penyelesaiannya seperti sebelum-sebelumnya. Angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya 72. Nah, di sini saya gunakan akar dari 36 dikali 2. Karena 36 dikali 2 itu adalah hasilnya 72. Dan kalau sudah seperti ini artinya kita harus cari berapa hasil dari akar 36 dan akar dari 2. Nah, akar 36 hasilnya yaitu 6. Kalau akar 2 tetap kita tuliskan akar 2 saja. Sehingga di sini jarak titik A ke titik C atau panjang ruas garis AC ini adalah 6 akar 2 cm. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan jarak titik A ke titik C, ini kan jarak titik A ke titik C ketika kita tarik garisnya. Nah, garis AC ini sama dengan diagonal bidang ya. Tetapi diagonal bidang pada 5 segi 4. Kenapa diagonal bidang? Karena garis AC ini ada pada bidang alasnya, yaitu bidang ABCD. Nah, dan bidang alasnya ini berbentuk persegi. Setiap sisinya itu sama panjang. Maka di sini kita bisa juga menggunakan rumus yaitu R akar 2. Yaitu rusuk akar 2. Nah, rusuknya tadi atau panjang setiap sisinya itu 6 cm sehingga 6 akar 2 cm. Kenapa kok bisa menggunakan rumus yang ini? Kan rumus ini hanya berlaku pada kubus misalnya. Nah, seperti yang disampaikan di awal, walaupun rumus ini berlaku pada kubus, tapi kalau misalkan pada sebuah limas, misalkan alasnya itu berbentuk persegi, yang dimana panjang setiap sisinya itu sama panjang juga, dan misalkan menentukan jarak titik A ke titik C ini
jika perseginya itu sama panjang, maka ini bisa menggunakan rumus yang ini karena setiap sisinya sama panjang gitu. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu tentukan jarak titik T ke titik S. Oke, di sini menggunakan rumus teorema Pythagoras ya. Nah, jarak titik T ke titik S ini sama dengan tinggi dari limas TABCD ini ya. Nah, untuk menentukan jarak titik T ke titik S, di sini saya menggunakan segitiga siku-siku TSC. Kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan itu yang ini. Nah, jarak titik T ke titik C atau panjang ruas garis TC, ini kan sisi tegak pada limasnya ya, 5 cm. Sekarang jarak titik S ke titik C atau panjang ruas garis SC ini 3 akar 2 cm. Diperolehnya dari mana? Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini cara memperoleh panjang ruas garis SC atau CS. Untuk menentukan panjang ruas garis CS, nah CS itu setengah dari AC. Kenapa setengah? Setengah dari AC atau setengah dikali AC? Karena titik S ini berada di tengah-tengah garis AC. Nah, jadi kalau kita tarik garis dari titik A ke titik S, maka di sini akan terhubunglah garis AC, di mana pada garis AC ini di tengah-tengahnya itu ada titik S. Titik S ini membagi dua bagian garis AC yang sama panjang, artinya jarak titik A ke titik S dan jarak titik S ke titik C itu sama panjangnya, dan kalau dijumlahkan nanti hasilnya itu adalah 6 akar 2. Maka dari itu untuk menentukan jarak titik C ke titik S, nah rumusnya 1/2 dikali AC atau setengah dikali AC, karena titik S ini berada di tengah-tengah garis AC gitu. Maka di sini setengah dikali, nah garis AC itu berapa ya? Tadi AC itu kan diagonal bidang pada alasnya ya. Tadi itu 6 akar 2 ya di pembahasan sebelumnya. Maka setengah dikali 6 akar 2 hasilnya adalah 3 akar 2 cm. Seperti itu. Nah, kalau sudah diperoleh jarak titik S ke C-nya atau panjang ruas garis SC atau CS ya, boleh aja dibalik juga, maka kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang yang ditanyakan ini jarak titik T ke titik S, maka rumusnya TS sama dengan akar TC kuadrat dikurangi CS kuadrat. Akar dari panjang ruas garis TC kuadrat dikurangi panjang ruas garis CS kuadrat. Maka di sini kita tuliskan sama dengan akar dari panjang ruas garis TC 5 ya, berarti 5 akar 2 dikurangi panjang ruas garis CS-nya 3 akar 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi, nah 3 akar 2 kuadrat itu artinya 3 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Oke, sama dengan akar dari 5 kuadrat. 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 ya, hasilnya 25. Dikurangi 3 kuadrat artinya 3 kali 3 hasilnya 9 dikali akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu artinya akar 2 dikali akar 2 ya. Hasilnya akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Selanjutnya di sini akar dari 25 dikurangi, nah 9 dikali 2 itu 18. Jadi akar 25 dikurangi 18 hasilnya adalah akar 7. Nah, jadi jarak titik T ke S itu adalah akar 7. Sebetulnya ini bisa saja dicari pada kalkulator ya, nanti hasil dari akar 7 itu bilangannya desimal, tapi kita tuliskan aja seperti ini ya. Nah, jadi jarak titik T ke titik S itu adalah akar 7. Oke. Selanjutnya di sini tentukan jarak titik T ke titik B. Nah, kalau kita perhatikan jarak titik B ke titik B ini garisnya itu adalah sisi tegak pada limasnya ya. Tadi sisi tegaknya itu 5 cm. Nah, sebetulnya bisa saja ya. Di sini langsung kita tuliskan aja 5 cm, tetapi di sini kita coba akan cari menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, di sini ada keterangannya juga. TB adalah sisi tegak pada limas yang panjangnya sama dengan PC, yaitu 5 cm. Jadi jarak
titik T ke B, yaitu TC sama dengan TB sama dengan 5 cm. Nah, jika diuraikan di sini maksudnya menggunakan konsep teorema Pitagoras, maka untuk menentukan jarak titik T ke titik B, di sini kita menggunakan segitiga TSB. Nah, ini TSB. Oke. Nah, jarak titik T ke S tadi akar 7 cm ya pada penyelesaian sebelumnya. Jarak titik T ke titik S atau panjang ruas garis TS itu akar 7 cm. Sekarang jarak titik B ke titik S 3 akar 2 cm. Jarak titik B ke titik S itu sama dengan jarak titik C ke titik S. Kenapa? Karena S ini berada di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita tarik garis dari titik B ke D, dari titik A ke C, maka titik S ini membagi dua bagian, garis BD dan garis AC. Jadi titik S ini berada di tengah-tengah, sehingga kalau jarak titik A ke C itu 6 akar 2, itu sama dengan jarak titik B ke D juga 6 akar 2. Nah, kalau misalkan S ini karena berada di tengah-tengah garis BD dan AC sehingga membagi dua bagian garis BD dan AC, maka jarak titik B ke S dan jarak titik C ke S itu akan sama nilainya 3 akar 2, sehingga di sini dituliskan jarak titik B ke S adalah 3 akar 2 cm. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung masukkan ke konsep teorema Pitagoras. Yang ditanyakan di sini TB. Berarti di sini TB sama dengan rumusnya akar dari TS kuadrat ditambah SB kuadrat. Akar dari panjang ruas garis TS kuadrat ditambah SB kuadrat sama dengan akar dari TS kuadrat itu adalah panjang ruas garis TS itu adalah akar 7, sehingga di sini akar 7 kuadrat ditambah panjang ruas garis SB-nya itu 3 akar 2, berarti 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar dari akar 7 kuadrat ditambah, nah 3 akar 2 kuadrat itu artinya 3 kuadrat dikali akar 2 kuadrat sama dengan akar dari, nah akar 7 kuadrat itu artinya akar 7 dikali akar 7, hasilnya 7 ditambah 3 kuadrat itu artinya adalah 3 kali 3 ya, hasilnya 9 dikali akar 2 kuadrat artinya akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Maka di sini hasilnya akar 7 ditambah 9 dikali 2 18. Jadi akar 7 ditambah 18 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 berapa? Akar 25 itu sama dengan 5. Nah, jadi jarak titik T ke titik B adalah 5. Nah, sama ya hasilnya ketika kita coba uraikan penyelesaiannya menggunakan konsep teorema Pitagoras, ternyata hasilnya sama, yaitu 5 cm. Jarak titik T ke titik B itu adalah 5 cm. Oke, selesai untuk video pembahasan terkait dengan jarak antar titik, yaitu jarak antar titik pada bangun ruang kubus dan 5 segi 4. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.